Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perjuangan kita untuk bermajlis ini karena tanda akhirnya Ramadan seseorang itu bil sawabil hasanati al hasanatu ba'daha, tanda baiknya amal seseorang itu terlihat setelahnya. Pas Ramadan dengan sadar bermajelis ilmu minimal ba'da subuh halih ba'da isya atau ba'da tarawih yang kali ping 30 sudah. Maka ini setelah Ramadan kita lanjutkan perjuangan itu, walaupun tidak harus 60 kali, yang paling boten setiap kali ada majelis di masjid mriki caket kali dalam dengan usahakan untuk hadir. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah mengajarkan anak sholat sebagai tiang agama. Dalilnya itu lagi, dan memang ya seperti itulah dalil, dan tidak ada produksi dalil. Ayatnya di namun niku Al-Quran, hadisnya di namun semonten buku, dan nanti yang membedakan adalah penjelasan para ulama. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bisa kita tebak dalilnya At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilalun shidatun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada malaikat itu. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas menyatakan kalau kita itu harus menyelamatkan diri dari neraka. Begitu pula dengan anak-anak kita. Wa ahlikum itu anak, istri, suami, pasangan diajak. Sehingga dalam konteks judul niku, maka ketika dengan sakit sholat tepat waktu ibu putranya diajak. Ketika dengan sudah bisa sholat yang benar, ibu putranya dipastikan juga sholat dengan benar. Ketika dengan bisa sholat dengan pakaian yang sudah baik, ibu putranya kadang-kadang yang dibunuhi. Kadang bapaknya sholatnya di masjid mengalir baju koko, putranya malu gambar tengkorak. Ya harus diperbaiki pakaiannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Kalau berangkat ke masjid, maka pakailah apa yang baik dari apa yang kamu punya. Sudah ini kebiasaan kesini masukan yang baik, dan yang baik itu relatif ya. Bisa jadi mungkin menurut kacamata orang itu bukan saya, tapi menurut kita baik bisa jadi. Tapi paling boten standarnya itu ini khususnya bapak-bapak anak ibu umumnya yang dirupuh benar. Nah paling boten ketika dengan memakai pakaian itu untuk jagung, untuk acara di kampung itu dengan boten malu. Paminya dengan tinggi yang di kaos partai. Nah itu dengan kita menggali ini tanggung jagung kira-kira mesin orang. Sehingga orang muslim jangan sampai penampilannya di hadapan manusia jauh lebih baik daripada penampilannya ketika menghadap Allah. Nah, putra ini nonton diurus ke Leo, putra ini warna pelayan mobil, warna melayu, warna ibadah. Jadi yang kamu dulu, lalu ya rasa sama. Kalau untuk aurat itu sama, cuman kan lalu saya kalau kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang baik. Nah,
Ibnu Katsir menjelaskan, berkata Mujahid, ittaqullah wa awsu ahlikum bittaqwallah. Ayat ini memerintahkan untuk kita itu bertakwa dan mengajarkan atau mewasiatkan kepada keluarga untuk takwa. Dan takwa itu luas, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan terus termasuk dalam judul dan materi kita, yaitu mengajak untuk sholat. Imam Qatadah dikutip oleh Ibnu Katsir mengatakan, ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an maksiati. Bahwasanya orang tua itu harus memerintahkan anak-anaknya untuk taat pada Allah. Dalam konteks sholat yang ngajak sholat. Wa yanhahum an maksiati, dan menjaga mereka dari maksiat. Dalam konteks sholat yang melarang putranya untuk tidak sholat, jangan sampai tidak sholat. Kemudian wa yaqumu alaihim bi amrillah wa ya'maruhum bi, dan menegakkan apa yang Allah perintahkan. Jadi kau sholat. Nabi sampai mengatakan bahwasanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, sapa sing ngedeke agamane ngadeg bener. Waman hadamaha waman tarakaha faqad hadamad-din, siapa yang meninggalkannya maka dia sudah merusak agamanya. Tegese cara salat niku cagak-cagak niku. Niku nek cagake bakoh, bangunannya kokoh, tapi nek cagake enggak bakoh, yang bangunannya roboh. Dinten Rebu jadi kalau rapat kan Hotel Senang membahas ekonomi Surakarta. Niku hotel ini semua area di bawahnya adalah basement. Kalau yang mikir ini cagak ora kuat ambes. Padahal kan ini mobil saya gitu. Dereng menusoni. Makanya Allah menyebut nabinya Muhammad SAW menyebut sholat itu tiang agama. Maka agama seseorang pun tidak akan sampai pada baik kalau tidak sholat. Makanya kalau enten orang didatangi banyak orang, ini Pak Yai, ini Habib, loh, padahal sholat murid sholat ini Mekah, dusta. Karena jam sholat kita itu beda dengan di sana. Sehingga ya kebaikan seorang tokoh yang dengan hormati yang berlandaskan ibadah. Semata rugi ketika samangke spanduk talon murah sudah berkibar. Juga enten apa milih kae, enggak apa-apa. Salatnya sregep, alhamdulillah. Milih kae enggak apa-apa. Dulurku. Nah, tahu sholat lo dulurmu. Maka ya, orang kalau masih mau sholat masuk masjid lega. Nah, saat mangke bisa mendengarkan mau itu hasanah. Kalau kita di dalam Islam itu terkait al-wala wal bara, kita tidak memilih orang kafir. Karena orang kafir itu tidak mungkin masuk masjid dengan mendengarkan pengajian, tidak mungkin. Tapi nek niku orang Islam, senajan lo kirang saya, namanya sakit ide-ide ustadznya yang nyampe ke materi untuk perbaikan yang bersangkutan. Senajan bandingku dengan masalah kali aparat ini tanggung jawab dia. Cuman maksud saya, kenapa kita disuruh untuk membersamai orang yang beriman sampai urusan memimpin itu, agar orang beriman itu masih bisa dinasihati oleh para pendakwah, para ustadz, para ulama, para guru. Tapi kalau sudah orang kafir tidak bisa. Kita mau mas ini kajian ini nggak mungkin ya. Aku mau itu. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'muruhum bih, dan kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak itu. Sehingga nanti di dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Kawanan anakmu sholat terus sabar rolling ngomong. Karena kita sendiri merasakan sholat itu kan harus diulangi sehari 5 kali. Itu bukan perkara yang mudah. Bahkan itu dikatakan oleh Allah itu berat illa 'alal khoshiin, kecuali buat orang-orang yang mampu khusyuk. Orang yang mampu khusyuk itu sholat itu kados orang yang punya kesenangan. Terus kesenangannya itu nggih pas sholat. Makanya sholat itu terus dia lebih senang untuk lama, lebih senang untuk bermunajat
enggak buru-buru. Niku nek khusuk, nah ini bukan khusuk kesuwen ya nesuk gitu kan. Makanya ketika kita sendiri belum sampai pada level khusuk, ya akhirnya rasa yang kita rasakan sholat itu jadi beban, berat. Ini kita sadar ini wajib, maka kita usahakan. Nah karena ini berat, pasti dirasa oleh anak-anak itu tambah berat. Karena umumnya anak itu kesih remen dolan, remen kok buatan sifatnya ibadah. Nah orang tua diminta untuk membersamai. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Awalan sholat sabar dalam mengajak. Nah nek ngajak nggih kalih nyontoni. Ya sholat ngono, lah pakai rasa, kowe wajib sholat. Enggak bisa. Dia harus sareng. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan di sini wa yusahidhum alaihi, dan membantu mereka untuk melaksanakannya. Pak lah, aku di sarung, yo aku tak koki. Pak lah, aku di kedung, aku tak koki. Pak aku duwe, aku pengen gawe seneng aku duwe. Selalu kaos partai lah wis mun ngoten. Artinya kalau itu nawa itu yang baik, niat yang baik, jalan untuk menjadi anak baik, jenengan harus memfasilitasi. Misal contoh ngapunten mungkin enten are yang dia kakinya sakit. Pak, kula niku nek mireng adzan remen sinten masjid ning ngapunten lah kula sikil kula ngeten iki. Yo mau tak tukoke apa gedekan apa motor listrik apa. Nah maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak untuk sampai pada hal yang baik. Itu bagian yang diperintahkan oleh para ulama ini dalam hal ini, yaitu Imam Qatadah dalam mentafsirkan Quran surah Tahrim ayat 6 tadi. Kemudian Ibnu Katsir menambahkan faida ra'aita Allahi ma'siyatan fazjurhu anha. Jika engkau melihat kemaksiatan kepada Allah, artinya umpami nggih, ning ono dalan ono kae nek wong mendem, ono kae nek dalan sebelah ono kae lagi enek dangdutan kae wong mendem. Nah, maka kata Ibnu Katsir fazjurhum anha, cegahlah anak darinya. Bukan malah Pak aku meh ono, ngopo? Enek dangdutan. Yo kono makan butuh piro? 100 Pak. Cukup menyawet, namun malah ngoten itu disangoni jenenge malah elek. Justru ketika jenengan tahu tempat-tempat itu jelek, jangan dibawa ke sana. Umpami jenengan ngertos daerah tertentu niku pusatnya prostitusi, ya mau didudoi. Karanganyar kuwi panggonane wong itu ora bener sebelah kene lho. Nah niku maksud jenengan dudoi ben hati-hati niate Pak ngono, tapi namanya anak muda. Ini anak salah amoroton besok jiwanya meronta-ronta, penasaran. Jadi sini apa toh? Malah diparani, diinguk, diceng. Akhirnya nyalengi demi untuk bisa ke situ. Sehingga nanti tarifnya berjenjang dari tarif yang mahal sampai yang terjangkau 5.000. Makanya bermudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala niku musibah kalau kemudian kita tidak mencegah. Sehingga orang tua harus tidak boleh membuka jalan ke sana. Pokoknya itu rento enten apa? Rento titik ranggo koma. Wa hada yadullu ala wujubi ta'limi ahli bait umuraddin wa ta'dibi ala ta'at. Ayat ini juga memerintahkan wajibnya kita mengajarkan kepada anggota keluarga urusan agama. Pramila sering saya ulang-ulang masjid ini disediakan wadahnya dari mulai TPA sampai yang pemuda gitu kan. Mungkin sampai yang ibu-ibu juga ada. Nah, mohon dengan pilih sendiri sesuai tempatnya atau sesuai jenjangnya gitu. Kalau umpami lari dengan pekewu ling lenggah dan mriki mergianan bapak ya nggih kan daerah sing aneh-aneh. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala berkah ketika kita berada di tempat-tempat yang baik. Tapi kalau kemudian
Allah sudah kasih nikmat ini kok disia-siakan. Bisa jadi Allah cabut nikmatnya. Nah, terkait ilmu itu nyambutnya pripun? Inna Allah la yanzi'u ilman intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah itu tidak akan mencabut ilmu tiba-tiba hilang betul, tapi dimatikannya para pendakwahnya. Tiba-tiba ustaznya mati bareng. Ya boleh lihat nih ya. Oke, mati bareng boleh. Makanya benar-benar Allah perlu disyukuri ya. Keberadaan masjid yang harus dimakmurkan ya. Di dalamnya salah satunya ada majelis ilmu. Nah, jenengan sebagai orang tua duduk bermajelis di majelisnya orang tua, putranya didorong untuk ke majelisnya yang muda agar kemudian sinkron. Karena nggak sinkronnya nih, kita belajar sebagai orang tua, anakku butuh soleh. Nah, tapi putranya nggak dibawa di majelisnya anak muda, akhirnya angel akan dananya anakku. Aku pengen anakku sholat, tapi nggak pernah belajar sholat atau disuruh belajar sholat, atau nggak pernah diajak ke masjid, jadi susah. Ya. Makanya Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, dalilin itu jadi ini punya kemauan. Cuman penjelasan ulamanya itu mungkin akan punya titik berat yang berbeda. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Nah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini konteks agama di luar Islam. Konteksnya orang Islam ya bisa dijadikan Islam enggak sholat ya tetap tanggung jawab orang tuanya berarti. Dijadikan Islam tapi enggak ngerti akidah yang benar ya orang tuanya juga. Orang lihat ketika kita baca hadis ini sebenarnya di sini luas. Ini orang Islam yang mana? Orang Islam yang soleh itu yang kita harapkan. Kok dan ini Islam enggak kenal Islamnya, ya Islam KTP yang orang tuanya yang bertanggung jawab. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya, beliau mengatakan yang disebut fitrah alal islami wa tauhid wal istidadi li qabulil haq. Fitrah mereka itu sebenarnya mereka berusaha atau awalnya itu bersih untuk menerima kebenaran karena jiwanya jiwa yang Islam. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Kemudian Nabi mengatakan orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Fihi dalilun sharihun ala annal abawain huma muassaroni fi takwini sahsiyatin tifl diniyan wa akhlaqiyan. Ini menjadi menegas dalil tegas, sorry itu jelas tegas bahwasanya bapak mereka ini loh yang punya pengaruh dalam membentuk dia. Nah itu dia bisa terpengaruh temannya. Kalau orang tuanya tegas dan jeli, kira-kira itu menunggunya, dia akan manut. Tapi kalau sudah kelihatan bibit-bibit nakal, kok dibiarkan bablas. Ini ulama itu saja. Wa fihi anna tifla fi awwali nasa'atihi kasafhatil baito. Yang namanya anak itu di awal pertumbuhannya itu kayak lembaran putih. Yang baru ma yughrasu fihi minal khair wasyarr. Dan dia akan menerima semua yang diajarkan orang tuanya. Diajarkan baik jadi baik, diajarkan buruk jadi buruk. Gak pernah diajarkan sholat ya wegah sholat. Gak pernah diajarkan berkata jujur ya jadi pembohong. Gak pernah diajarkan ngomong yang baik ya omongannya jelek. Makanya sama dengan jabatan itu lari-lari itu visualnya jadi apa anjing kan cilik-cilik loh SD ini. Mungkin dalu mana jam dosa, mungkin Ramadan mesti bandem-bandeman botol
tinggal cilik-cilik. Makanya kalau ngalai, aku tak kayak Solo aja lah. Zaman dulu saya jalan 10 tahun belum PJK, pulang cepat kembali Ahad. Makanya Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim harus bisa mengidentifikasi anakku cilik atau sebelum cilik implementasi berarti tidak secara benar. Dinasihati, untuk malah bisa mendepresen. Semoga itu Pak Enggak dulu, ampun. Karena dia itu masih polos. Makanya kalau sampai tertulis yang jelek, orang tuanya tanggung jawab. Kok sampai tertulis yang baik, orang tuanya yang nanti paling besar di hari kiamat. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, fawajib 'ala al-walidain al-ihtimamu bi tarbiyatil aulad 'ala al-islam wa tauhid mundus sighar. Maka wajib bagi orang tua untuk mengenalkan agama sejak kecil. Sejak kecil itu berarti apa? TPA itu, nek jelas sakit tendang silakan. Tapi begitu tidak bisa TPA itu. Atau ngapunten mungkin dengan diberi rezeki banyak oleh Allah, masukkan sekolah-sekolah Islam. Nah apa? Dengan sekolah Islam dia kemudian pulang sudah sore dan capek, tapi kan di sekolah diajari agama. Tapi kita dengan mungkin rezekinya tidak cukup buat itu, masukkan untuk ke TPA. Nah masanya Mas bocah itu kesel tuh. Justru ketika masa masih kecil itu, masih muda itu, kalau tidak dengan cekoi yang baik, tidak dengan masuki yang baik, maka keburu kemasukan yang jelek. Nah, itu bisa pusing nanti. Kalau sudah gede itu udah angel kan. Makanya mumpung masih kecil, tadi itu dipeloi Pak Ayo dia. Nek gede peloi Pak Ayo aja gelem Pak. Apa Pak? Paduwe Pak. Ya. Makanya mumpung masih di bawah kendali jenengan. Nah, saya aku tuwek anak wis gede wis bacot ra iso dikandani. Putu. Nah, niku yang jenengan pegang sebagai bentuk pertobatan kita karena sudah luput modeli putra. Nah, putu niku ampun kerucut meleh. Terus ben anaknya pahane si putu itu mungkin sholatnya dan nyenggan putune ampun ngantos melu pahe. Oh kaya nek pahe lebih ten pundi geren ae melu mbahku sholat. Ngoten. Apa yang benar Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini dikatakan mundus sigor sejak kecil. Pramila saya apa istilahnya menyadari pengajiannya pemuda, tapi mungkin pemudanya nggak tersetting dari kecil, makanya datang, bisa kelihatan ikut-ikut tok gitu. Padahal mungkin pemuda sekampung ini mungkin saya terkumpul ya. Nah itu karena ini mundusi goreng ini pun luput sih gitu. Makanya ya sudah, tidak apa-apa, inilah fakta. Tapi paling boten, alhamdulillah kesehatan timbang orang itu. Karena tidak ada. Jenengan dan sepuh-sepuh mungkin di tempat tertentu tanamnya tambah wangi setelahnya. Dan ada tempat-tempat tertentu ini anak muda setelahnya wangi gitu kan. Wangi. Sampai saya itu ketemu aktivis-aktivis Islam di Solo itu, mereka cerita, aku kenal si fulan kayak dulu itu aktivis Mas gawe MMI. Ini apa? Mudah-mudi Islam. Jadi kita dulu itu tanam ngumpul. Wah, berani kegiatan yang masjid ini melu bareng, sengkuyu, melu pincorone kegiatan rame. Kalau tanggal 13 ini kita ternyata, wah, ya mel tanam lumpuk ini. Tenjukan, wah, mel lumpuk ini. Dan dengan kita sambitan pun diri lari-lari, sungguh. Dan saya melihat kalau bapak ini tak suruh ngumpulkan yang mudah-mudah mungkin sulit gitu kan. Dan itu tanggung jawabnya ada di pundaknya orang tuanya. Pramila, alhamdulillah difasilitasi panjenengan yang giring untuk masuk sini. Strategi siap, enten, fasilitasi enten, nopo senengnya enten. Pramila tinggal bocahin dulu, bocahin. Atasan Solo itu enten sekolahan itu, sekolahnya enten, bangunannya, gurunya enten. Kabeh diragani kalih guru. Sing daftar wong loro. Sesuk ya ditutup. Wis digabungke ngoten. Makanya webinar Allah Subhanahu Wa Taala ampun ngoten ya. Dan sampai karena itu saja. Nanti dengan sendiri yang akan merasakan
hikmahnya ketika dia sholih nanti, baik di dunia sampai di akhirat lebih. Qabla an tatasyakkala shakhsiyatuhum ala ghairi dzalik. Maka sebelum dia terbentuk menjadi orang yang lain, maka bentuklah dulu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda, saya dalil ini jadi. Cuman nanti sarah atau penjelasan ulamanya itu beda-beda atau punya sudut pandang yang berbeda, tergantung kasusnya. Nabi bersabda, dengan insya Allah sudah sering dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin dan akan ditanya atas apa yang kita pimpin. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kullukum hafidun wa mu'tamanun ala masturqiyah. Setiap kalian itu menjadi orang yang dipunyai beban untuk memimpin, sesuai dengan apa yang diamanahkan. Dalam konteks keluarga, ya kepala keluarga diamanai keluarganya, itu harus amanah. Nanti akan ditanya. Sebagai seorang istri, dia diamanai untuk memanage keuangan. Wis, aku sing kerja pengen omah nyok gede, totonen dicukup-cukuke soalnya isoku ya mung semene ya. Nggih Mas. Kok misal saestu-estu kirang jenengan lajeng pinter goreng gedang goreng jenengan goreng mungkin dititipke napa di gelar ngajeng griya pajeng niku alhamdulillah nikmat. Karena kalau laki-laki niku sudah pol linknya begitu, pun puasa tenan tuh pun mentok. Kan setiap kita kan punya kadarnya masing-masing. Mentok, tidak mikir kok ganda rencang itu nyopir. Bulan Bali itu kira tahun kemudian itu kita ngobrol sehari itu ora tahu jadi sebuah perjalanan yang lain. Pilihannya soalnya otaknya sudah nyopir pokoknya. Nah, nek kok nyopir ke ban subuh nganti menjelang maghrib itu jane kosong jalan. Entuk pira-pira dikek bojone ngoten kan. Nggih, niku jane nggih pun pol. Nah, garwane kok misalnya nek sanjang ngene iki kirang Mas. Kok mung semene Mas. Ngoten niku nek menurut jenengan niku wong lanang dilonake terus sesuk terus dadi nopo? Dadi maling. Terus maling lah. Makanya niku penjara Solo niku nggih niku sak blok gede niku enten setri enten jaler. Nah, putri itu pun sekedhi. Sisone niku laki-laki semua dan penuh. Nggih. Jika Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih ketika jenengan Bu gadah garwa yang mungkin sudah mentok dengan kreativitasnya dan tenaganya juga sudah tercurah maksimal, sudah tidak bisa di pers piye, tidak bisa. Tidak mikir kalau itu kita pun ya sudah tidak bisa. Jenengan yang harus kreatif, jenengan yang harus kreatif. Karena kalau dipaksa itu ya akhirnya pusing ya. Nah punya iman itu ya masjid ngaji pikir donga. Karena betul gak ada iman dipikir umat suwung ya. Akhirnya ini kok kendala ini kok rata-rata ya mau lanang. Nek jin sanggup nahan mumet tuku ban mumet itu gambarnya rata-rata ya wong lanang ya. Pabrik iki jan ngece tenan. Ya kayak mumet wong lanang. Nggih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Para mek gudrek kabeh itu gambare wong lanang. Mek rene gambare wong wedok. Tapi nek bangsa panganan, sabun, wong wedok gambare. Nah, kemudian dikatakan di sini warajul ra'in fi ahlihi fihi anna rajul mas'ulun an tarbiyatil auladi wa ta'limi din wal akhlaq wal adab. Dikatakan bahwa seorang laki-laki itu pemimpin untuk keluarganya, maksudnya bahasanya ya seorang suami itu akan bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab pada pendidikan anak-anaknya. Tadi saya katakan ya jangan sanggup memasukkan ke sekolah-sekolah Islam, sekolah pesantren misal, monggo mahal, tapi nek tidak sanggup tidak apa sekolah umum, tapi jangan kawal untuk ikut TPA, untuk ikut madrasah diniyah,
untuk ikut majelis taklim gitu. Ampun, penting sekolah, ampun. Karena sekolah tok, bahkan ketika dia jadi orang hebat misalnya jadi dokter, jadi pejabat, kalau tidak punya pegangan agama, nggih rontok nih, mesti berbuat aniaya pada orang, dolim, korupsi lah, apalah gitu kan. Tapi begitu dia jadi orang dan punya backingan agama, punya basic agama, punya background agama, dia akan hati-hati, melangkah hati-hati. Oh, aku nek mutus ngene iki dolimi sapa ya? Dolimi masyarakat apa ora ya? Aku nek ngedol bengkok ngene iki dosa ora, mikir boten semata-mata mengusahakan untuk dirinya dan keluarganya. Mungkin nek kesempatan jadi cari tak dol sawah ben anakku dadi. Orang kalau punya basic agama tidak akan begitu. Nyokok konon nyokok ini tidak masalah. Dulu bapak saya itu didatangi saudaranya itu jadi cari nyokok. Kalau saya kan duit ibu gini semen. Bapak saya diminta bantuannya di sini. Seorang mas melu aku. Ya, bapak ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal mar'atu kadzalika mas'ulatun an tarbiyati auladiha fi bait wa tansi'atihim 'alal Islam. Dan seorang istri pun juga punya tanggung jawab atas pendidikan anaknya di rumah dan membesarkan mereka di atas Islam. Tegasnya tanggung jawab utamanya memang bapaknya, tapi tetap perlu porsi dibagi. Oh, aku wis kerja kesel lho. Emang ono aku yo anakku terno nang TPA dan boten nonton jadi lanang kabeh mulai kesel motor TPA ono terus ngaji ono ampun mungkin Ustaz Rodok Suloyo lanang laki-laki itu ya harus masak, ada kewajiban wanita untuk masak. Itu di mana ya seneng. Artinya ketika memang sudah dibagi porsinya, benar-benar seorang istri itu di rumah, kemudian seorang suami itu keluar untuk mencari nafkah. Yang namanya orang pulang itu penggalanya ya, aku nggak seneng makan di rumah ya. Nyepaknya nggak garpon ya, masa malah dino gawe mie terus ya. Makanya apa yang benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak bisa ya ketika sudah berumah tangga kok kemudian pokok kabeh wong lanang kan tahu wong lanang ya boten. Artinya kalau memang sudah dibagi dengan baik dan benar itu. Kemarin itu saya ada ada pengajian itu istrinya yang kerja. Saya tanya sama suami ini, kalau tidak tahu kalau suaminya tidak kerja. Jangan jenis terbukti bang, asalkan bukti. Kalau betul kerja kan, pulauan tendang mau lari, tidak apa-apa. Namanya rezeki kita tidak tahu jalannya dari mana. Dan bapak saya dulu waktu di Surabaya pernah ngalami kayak gitu. Jadi ibu saya jadi dosen, bapak saya di rumah ngurusi anak-anak dan teriko. Bapak saya ini. Tapi begitu kemudian dipanggil sama mbah saya ke sini, sudah balik ke sini, bapak saya nyemplung sawah. Karena beliau tadi juga saya bilang, kan yang yuknya tadi tentang mindsetnya sudah di sawah sudah. Dan beliau yang sawah yang tadi kemudian mungkin sebagian menebak kita esok nanti awan, dukun kulit atau mungkin balik-balik atau sonten, kosong dibalik ini, isi diesel segala macam. Jadi sudah mindsetnya sudah sawah. Makanya beberapa Allah, saya pernah ngobrol dengan beliau. Pak, naik kerson, kalau daftar ke agen gas, itu mau pakai tabung atau nunggu mau. Padahal gak ada liku, udah ya kalau saya Pak, mau. Pak, mau ngeten, mau. Bulat kali. Makanya kalau cerita itu sering itu biasanya mau cerita kalau dewi saya bukan cerita ikut-ikuti. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan gadai garwo ngoten itu ya jangan dipaksa untuk jadi presiden jadi nopo. Kok sampai ini koyo Mas Gibran kae jadi nopo jadi wakil presiden. Ampun gitu. Ya bilalah takdir dengan punya suami yang mungkin bisanya cuma satu profesi dan gedung di situ ya sudah diterima nanti ikhlas. Bapak Ibu rahmatullah Allah, Imam Al-Ghazali berkata,
Iklam anna tariqa fi riyadhatis sibyan. Ketahuilah bahasanya cara untuk mengajarkan anak min ahammil umur wa awqatiha as-sabiyyu amanata inda walidayhi. Bahwasanya itu adalah perkara yang penting dan ditekankan yang harusnya orang tua itu belajar cara mendesain anak agar jadi soleh. Kenapa? Karena seorang anak itu amanah di sisi kedua orang tuanya. Dan ini sing marai kula maknyes niku beliau mengatakan sini wa qalbuhu dhahirun jauharatun, dan hatinya itu sebenarnya suci, bahkan kinclong kayak permata. Makanya jadi tidak ada anak lahir nakal itu tidak ada. Yang ada itu dia terwarnai oleh entah orang tuanya entah lingkungannya. Nah tinggal warnane nopo. Nek wae warnane itu elek butek ya dadi permoto butek. Tapi nek warnane niku sae kinclong. Makanya kita harus mengevaluasi. Wah, aku nakal, bukan semata-mata salah dia. Mungkin kita yang membiarkan ini loh yang kemudian sekarang susah dikendalikan. Kemudian dikatakan nafisatun, bahkan dia itu polos. Syadzah jatun kholiyatun, bahkan dia itu sebenarnya itu masih kosong. Ibarat ini misal botol itu dari enten toyone terus kosong. Dengan diberi hak untuk mengisi. Dengan isi itu yang petang ya ngeten iki dadi. Dengan isi kopi ya dadi gelas enten kopi ini. Dengan isi teh itu terus gelas enten teh. Min kulli naqsin wa surati, polos kosong dari semua ukiran dan gambar. Kita yang diberikan kewenangan untuk melukisnya. Nah kadang memang untuk melukis niku alat-alatnya mahal, tuku kuase, tuku tintane kan mahal. Nah mahal inilah yang disebut nek wong Jawa aran ragat ini kolage, ragat ini ngopeni. Nah kadang kita sampai pada titik itu mengusahakan nih ragat untuk menjadikan solih ini kita yang kadang abai. Pas sekolah kita sama ning SMP negeri ngaji nih, yo ora kan tak sekolah nih kurang tambahi Pak. Lalu TPA mesake kesel apa? Mending dia kesel di dunia daripada nanti kesel di akhirat baru-baru ndak sholat dianggap. Pramila sering saya singgung ya, Imam Ahmad bin Hanbal niku ngejar guru sampai usia lanjut nggih, bawa sendal dikrui temen Mat Ahmad, kowe kok jek ngaji terus sampai kapan? Ini bisa buat pelajaran panjenengan yang sepuh-sepuh ampun menyerah untuk bermajelis ilmu. Apa harus tuh apa dadak ngaji menika? Wonten Imam Ahmad ini bahkan orang alim. Diluru teman-teman ngaji terus kapan Mas? Kata Imam Ahmad sampai kakiku menginjakkan tanah di surga. Maka Ramilo ketika jenengan sudah berhasil memaksa nafsu jiwa jenengan untuk duduk di majelis ilmu, nah PR berikutnya adalah jenengan ke putranya usahakan kebaikan yang jenengan lampahi juga dilakukan oleh mereka. Jangan cuma kita tok. Wong surga niku ombo jembar. Nek dodolan ten donya wonten mungkin kita ndak mau ngajak. Misal nggih kula buka warung nopo ten niku rame. Jenengan tekok dik Mas, mbok resepnya opo aku tak ajak. Mesti kula mau mungkin jenengan buka ten mriku pelanggan kula jenengan geret. Niku urusan donya. Tapi nek urusan akhirat, umpami niku wong sak bulu niki semuanya baik, semuanya beriman, bertauhid semuanya. Sholat semuanya lebet dan surga danten niku tesih wiyar. Saking wiyare sampai sak mangke enten piye yang masuk neraka niku diselametke dengan syafaat. Lha niku aku yo Islame biasa wae kok tak mendem ampun neraka niku ora enak mun dicoba. Jadilah orang Islam yang masuk surga tanpa dadak mampir neraka ngoten. Nah, tanpa harus berbuat dosa besar. Dan mungkin yang masuk neraka niku orang kafir, musyrik, munafik. Niki kekal niku nah orang keempat ini orang fasik. Orang fasik itu sinten ya? Orang yang punya iman kayak kita nih ya sosok maksiat. Bar salat mendem, bar salat ana mungkin dipan main niku. Kowe nek cewek ayu ya
sing wonten-wonten niku nek mboten tobat dibeto meninggal dosane dideleng gesek ning neraka disucikan dulu. Ning mengke dientas kali Gusti Allah. Ini menunjukkan surga niku luas. Lah kene surga niku luas niku nggih nek saged niku panjenengan pas mlebet niku kalih putrane, kalih putune ampun piyambak. Kalih garwane iki. Ampun nek arep bojoku ndak ketemu neh. Mungkin nek panggil meneh ten mriku boten ngeten iki wajahe. Pun benten sing jaler nggih tambah waneng, sing wedok nggih tambah ayu. Ngoten. Boten ngeten-ngeten iki, boten enten kok jajan ngeten. Pesek-pesek ngeten iki boten. Mantung-mantung gede dhuwur 60 hasta niku nek sak hasta setengah meter. Ping swidak niku dhuwure 30 meter, klopo lewat. Gede dhuwur putih wangi mungkin celong pol ngoten dadose langkung sae boten enten sing ngeten-ngeten iki boten. Nggih, makanya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga itu luas, saking luasnya sampai Allah memerintahkan kita untuk buru-buru wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ke ayo entah cepet-cepet dah. Fa in awwatal khair wa liman nasha alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Kalau anak itu kok biasakan yang baik, khususnya tema kita tentang sholat, dan diajarkan tentangnya, maka dia akan tumbuh di atas kebaikan itu dan akan menjadi kebahagiaan buat kamu di dunia dan di akhirat. Pramila kebahagiaan paling indah itu ketika seorang bapak atau seorang ibu atau orang tua melihat anaknya ketika dicari kok sedang ibadah, itu yang disebut qurrata ayun, sebagai pelita mata, ngayem-ngayem hati, penyejuk mata. Oke, kalau anakku lagi sholat, lagi ngaji, wah kanyol ke kalau anak bocah ketemu main gapling, ketemu kok dolanan adu jago, ketemu kok mesti seperti ikolan. Oke, tapi benar betul Allah Subhanahu Wa Taala mungkin saya penting intinya, terkait dengan mendidik anak, maka wajib buat orang tua untuk istiqomah mengusahakan semaksimal mungkin. Dan di antara bentuk pendidikan itu adalah tema kita malam hari ini, yaitu tentang sholat. Karena sholat itu tiang agama. Kalau anak itu masih mau sholat, masih masuk masjid, insya Allah akan masih bisa hatinya itu mendengar petuah-petuah agama. Tapi kalau sudah tidak mau sholat, itu biasanya totonane wandanane wangel, akhirnya dengan piyambak yang pusing dan akhirnya harus boleh sering bisa dan seterusnya. Kau pilih mengatakan kira mau menyembah